Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Sepanjang malam Tuhan menyertai kami hingga kami boleh bangun di pagi hari ini. Sebelum kami memasuki seluruh rangkaian kegiatan di hari ini, kami rindu mendengarkan suara Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman pagi hari ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu kiranya senantiasa memampukan kami untuk dapat mengerti, terlebih melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di dalam Imamat pasal 5 ayat 1-13 dengan tema dosa yang terlihat sepele. Ayat yang ke-1 berkata demikian, apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang dosa-dosa yang sering kita sepelekan. Dosa karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan dan dosa yang tidak disengaja. Dapat juga kita bandingkan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 yang berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ingat bahwa Tuhan menuntut pertanggungjawaban kita untuk semua dosa-dosa yang kita lakukan. Kita mungkin merasa bahwa ketidakacuhan bukan sesuatu yang cukup serius untuk dikategorikan sebagai dosa. Kita merasa memiliki hak untuk melakukan urusan selama tidak mengganggu hak orang lain. Sadarkah kita bahwa ketidakpedulian adalah salah satu faktor penting yang membuat dunia ini menjadi tempat yang subur untuk melakukan kejahatan? Jumlah pelaku kejahatan mungkin tidak terlalu banyak, tetapi karena didiamkan, maka mereka menjadi bebas untuk bertindak dan memperluas area kejahatan mereka. Misalnya di sebuah lembaga, pada awalnya mungkin hanya 1-2 orang koruptor. Namun jika semua orang yang tahu tetap diam dan berpikir yang penting mereka tidak ikut-ikutan korupsi, maka jangan heran kalau perilaku korup itu lantas meluas dan merajalela, diikuti orang banyak, dan bahkan menjadi tren. Tuhan mengingatkan umatnya bahwa mereka wajib menyuarakan kebenaran. Kadang kita berada dalam situasi yang tidak nyaman dan dilematis yang membuat kita harus memilih di antara pilihan-pilihan yang tidak baik. Lain waktu kita diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita bereaksi tidak baik karena kebiasaan lama kita yang belum berubah. Di mata Tuhan, hal tersebut tetap dosa. Umat Tuhan dipanggil untuk membereskan hal-hal tersebut. Kita sangat perlu kepekaan dari Tuhan untuk menyadarinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kedekatan dengan Tuhan yang akan menolong kita untuk membongkar kebobrokan hidup kita dan membersihkannya, serta mendorong hidup kita bertumbuh semakin hari, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kita yang semakin disadarkan bahwa hal-hal yang seperti ini netral, ternyata sebenarnya membawa konsekuensi terhadap dosa. Mari terus memohon pimpinan Roh Kudus untuk semakin menolong kita, untuk semakin berhati-hati dalam bertindak, dan senantiasa lebih mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kami ya Tuhan, untuk tidak menganggap sepele apa yang disebut dosa. Kami terus memohon pimpinan Roh Kudus-Mu, kiranya senantiasa memberikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk menjalani hari-hari kami, sehingga dijauhkan dari setiap pelanggaran dan dosa-dosa yang membawa kami kepada malapetaka. Terkhusus di dalam menjalani hari ini ya Tuhan, biarlah Engkau saja yang membimbing kami di setiap langkah, di setiap aktivitas yang kami lakukan. Sehingga apapun juga yang kami perbuat, kami melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah seruan doa kami,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.